Ini adalah kehamilan pada trimester pertama. Kehamilan kembar monokorionik, di mana sebelumnya pasien ini diduga bahwa dia kembar dengan salah satu janin sudah IUFD atau meninggal dalam kandungan. Ternyata janin yang kedua kembarannya ini bukan meninggal, tapi dia berubah jadi monster twins. Jadi akibat kondisi twin to twin transfusion syndrome yang berat berubah menjadi TRAP syndrome atau twins reverse arterial perfusion syndrome, maka janin yang sehat ini memompa terus-menerus ke janin yang menjadi monster twins. Akibatnya janin yang monster ini menjadi bengkak seperti balon, kepalanya rusak karena tekanan. Bisa dibilang ini menjadi janin yang acephalus, tidak punya kepala, dan juga akardia, artinya jantungnya juga rusak. Jadi akibat pompa yang terus-menerus, maka bisa dibayangkan kayak balon, ya dia meletus. Jadi badannya si bayi ini rusak dan hanya tertinggal ya mirip sebongkah daging. Tapi bayi ini masih hidup yang tidak mempunyai jantung dan kepala ini. Jadi istilahnya TRAP syndrome, dan dia berubah menjadi acardiac acephalus twins. Nah, ini yang kita lihat, aliran darahnya masih dipompa oleh janin yang satunya masuk ke dalam janin monster ini. Jadi mau kita bilang bagaimana ya? Ini janin tanpa jantung, janin tanpa kepala, tapi dia masih hidup. Masalahnya apakah ini masuk dalam tanda-tanda kehidupan? Kita tidak tahu. Apakah dia bernyawa? Ya sulit diketahui, ya saya tidak tahu. Secara medis, secara keilmuan, ini adalah bayi zombie, bayi monster. Jadi ini adalah kembar, di mana suatu kembar monokorionik, kembar identik. Itulah resiko tertinggi dari kembar identik, dia saling memompa. Dan begitu pompanya tidak bisa dikendalikan, maka janin yang satunya, ya istilah gampangnya, meledak. Karena mereka hanya saling memompa satu sama lain saja, satunya nerima terus-menerus. Ini yang terlihat seperti sebongkah daging ini adalah dulunya bayi yang normal, punya kepala, punya jantung, sekarang menjadi sebongkah seperti bongkahan daging, menjadi acardiac twins. Nah, ini kita rekonstruksi bagiannya, kita lihat janin yang sehat sebelah kiri, janin yang seperti monster itu sebelah kanan yang menyerupai sebongkah gumpalan daging. Jadi istilahnya adalah acardiac monster twins. Dia tidak punya jantung, tidak punya kepala, tapi masih hidup. Karena aliran darahnya dipompa oleh janin satunya yang masih sehat. Nah, dokter sebelumnya mengira bahwa ini janin yang sudah intrauterine fetal demise atau fetal death, IUFD. Ternyata bukan. Ini dua-duanya masih hidup, dengan satunya ada jantung normal. Nah, ini aliran darahnya masih berjalan, tapi dia tidak punya jantung, tidak punya kepala. Ini acephalus acardiac twins, monster twins. Kasusnya sangat langka. Ini kasus terberat dari variasi twin to twin transfusion syndrome yang menjadi twins reverse arterial perfusion. Masih trimester pertama sudah terjadi seperti ini. Masalahnya terapinya adalah dengan memutus kontak salah satu twins. Artinya hubungan antara keduanya kita putus, supaya yang satu masih bisa berkembang. Dengan cara ya kita memotong jalur makanannya, tali pusatnya, atau kita koagulasi, kita bekukan percabangan yang dia memberikan makan untuk si monster ini, supaya yang satu masih bisa berkembang normal. Kalau tidak, dua-duanya kena. Disusul yang pertama, mungkin yang monster twin ini mati dalam kandungan duluan, kemudian satunya.
Masalahnya ini kembar identik. Bila satunya tidak ada, satunya juga akan terkena dampak, karena mereka satu aliran darah. Apabila satunya rusak di dalam, ya jaringan-jaringan yang hancur, yang rusak itu kan diambil, dimakan sama, terminum oleh jaringan bayi yang rusak ke yang sehat. Resikonya besar, bisa terjadi lumpuh, cerebral palsy pada janin yang normal. Jadi banyak kasus kita di mana mencoba untuk melakukan pemutusan hubungan keduanya dengan cara kita laser, kita potong tali pusatnya. Masalahnya ya kembali kalau janinnya sudah rusak, terus janin yang sehat berada dalam satu ruangan dengan janin yang rusak, ya dia tetap akan meminum dan memakan jaringan yang sudah rusak itu. Efeknya ya sama saja seperti infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini kembali kita merekonstruksikan tampilan kehamilan tadi, di mana satunya sudah menjadi monster twins. Ini kehamilan monokorionik, monoamniotik dengan twin-to-twin transfusion syndrome dan cardiac twin. Nah, ini perhatikan, satunya normal, satunya tidak punya kepala, kepalanya hancur akibat dipompa terus-menerus oleh bayi yang satunya. Jadi seperti kita memompa balon yang lama-kelamaan akan meletus. Perhatikan, jadi yang tidak punya kepala itu posisinya membalik badan, kakinya masih bisa terlihat tapi badannya sudah seperti kerucut begitu ya, segitiga. Jadi kepalanya sudah hancur. Ini kepalanya tidak ada, kepalanya hancur menjadi acephalus. Jadi ini sudah monster twin. Dia tidak punya jantung lagi karena jantungnya sudah rusak. Apakah ini hidup? Ya, ini bayinya hidup. Bayi yang normal jelas hidup. Tapi yang tidak punya jantung dan tidak punya kepala ini, secara saintifik dia hidup. Aliran darahnya masih dipompa oleh yang sehat. Tapi kalau secara religi, apakah dia punya nyawa? Saya tidak bisa menjawab. Karena dia tidak ada jantung lagi, juga tidak ada kepala. Lalu, apakah ini suatu kehidupan? Kita tidak bisa menjawab. Jadi yang jelas istilahnya kita sudah tahu ini adalah twin-to-twin transfusion syndrome yang melanjut menjadi TRAP syndrome dengan satu janin normal dan satu janin menjadi acephalus cardiac twins atau monster twins. Prognosisnya cukup berat. Jadi kadang ya kita konservatif menunggu satunya benar-benar terkondisi tidak berkembang dan ya berlanjut sedemikian normalnya saja. Jadi ini adalah monster twin cardiac twins tanpa kepala dan jantung, sementara janin satunya normal. Ini adalah variasi terberat dari twin-to-twins transfusion syndrome.